Halo semua, hari ini kita akan belajar studi kata Ibrani. Studi kata Ibrani yang kita belajar hari ini adalah dari kata kum, yang artinya di dalam bahasa Inggris adalah endures, dan juga terjemahan lain adalah arise, rise, dan stand. Di dalam pengertian Ibrani, kata kum atau endures punya pengertian yang berbeda-beda. Pengertian yang berbeda-beda maksudnya penggunaan kata kum atau endures digunakan sesuai dengan konteks dan penggunaannya yang berbeda-beda. Penggunaan kata kum di dalam Perjanjian Lama ada 39 kata yang digunakan di dalam konteks dan penggunaan yang berbeda-beda. Misalnya kita akan temukan di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-31, kemudian di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-19, lalu juga di dalam Imamat 27 ayat 14, Imamat 27 ayat 17, dan juga ada di Bilangan 23 ayat yang ke-24. Dan begitu banyak penggunaan-penggunaan kata di berbagai kitab-kitab dengan sesuai konteksnya masing-masing. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mengajak kita untuk melihat penggunaan kata kum di dalam konteks beberapa yang berbeda-beda. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat dengan kacamata Ibrani. Mari kita lihat satu persatu beberapa konteks yang akan saya paparkan. Yang pertama, penggunaan kata kum, yaitu artinya bangkit. Penggunaan kata kum yaitu bangkit diartikan dengan secara bangkit secara fisik. Misalnya, kita akan temukan di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-19. Jika ia bangkit, atau saya menggunakan bahasa Ibrani, jika kum kembali, dan juga di dalam Ulangan 22 ayat 26, seperti seorang pria bangkit melawan, dan juga di dalam Ayub 14 ayat 12, berbaring dan tidak akan bangun sampai. Nah, di dalam kata bangkit, itu menggunakan kata kum. Di dalam kata bangun juga menggunakan kata kum, dengan pengertian bangkit atau bangun secara fisik. Seperti misalnya seseorang dari tempat tidur, bangun tidur dan bangkit. Atau seseorang yang dari bawah berdiri. Itu penggunaan kata bangkit yang secara fisik yang digunakan di dalam Alkitab seperti yang sudah dijelaskan yang tadi. Yang berikut, kata kum dalam makna panggilan. Orang Ibrani memaknai kata kum dalam makna panggilan. Ini sering dikaitkan dengan panggilan Allah kepada orang-orang. Misalnya di dalam hakim-hakim, di dalam nabi-nabi, bahkan di dalam orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Misalnya kalau kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 12, Tuhan memanggil umatnya untuk bangkit. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 10 mengatakan juga Tuhan memanggil umatnya untuk berdiri. Kemudian di dalam Yosua 7 ayat 2, Tuhan memanggil umatnya untuk maju berperang. Dalam kata panggilan ini dikaitkan dengan Tuhan, yaitu artinya seseorang atau sekumpulan orang yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang artinya di dalam konteks di dalam zaman itu yaitu adalah panggilan untuk berperang, dan Tuhan yang berperang. Maka Tuhan memanggil umatnya menjadi perantara untuk bangkit, untuk berdiri, untuk berperang melawan orang-orang. Kemudian di dalam penggunaan berikut, kata kum juga diartikan dengan kesetiaan. Ini adalah sangat-sangat amat beautiful jikalau kita merenungkan kata kum di dalam pengertian kesetiaan. Seperti misalnya di dalam Yesaya 40 yang mengatakan rumput menjadi kering, menjadi layu, tetapi firman Allah tetap selama-lamanya. Di sini kata kum yaitu kata endures yang berkaitan dengan kata tetap setia yang dikaitkan dengan perjanjian Tuhan, yaitu covenant yang telah dinyatakan di dalam Kejadian, yang seterusnya sampai digenapkan di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kaitan kata yang dimana firman Tuhan adalah kekal. Meskipun materi akan layu, kehidupan akan berakhir, tetapi firman Tuhan akan tetap setia di dalam selama-lamanya. Tuhan mengingat perjanjiannya, yaitu tumbuhan menjadi kering, tetapi kesetiaan Allah selama-lamanya. Itulah pengertian kum di dalam kesetiaan.
Maka pengertian kum, jikalau kita tarik di dalam konteks kita zaman ini, pengertian kum sangat kompleks. Tetapi yang paling penting adalah kum atau endurs itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan panggilan Allah, berkaitan dengan Allah yang di dalam kesetiaannya, di dalam perjanjiannya tetap setia di dalam kita manusia untuk bergantung kepada Dia, yaitu kita endorse, kita terus bergantung karena Allah sudah endorse atau kum, setia di dalam kesetiaannya, di dalam firman Tuhan kepada kita. Untuk itu, mari kita tetap setia di dalam panggilan kita, di dalam kesetiaan Tuhan yang Tuhan janjikan sampai Kristus datang kedua kali, untuk kita mendapat kemuliaan di dalam janji kesetiaannya yang telah digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikut adalah penjelasan kata kum yang sudah saya jelaskan, yaitu endorse. Semoga bisa menjadi berkat soli Deo Gloria.